Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anggina Borumanik dengan NPM 2210103011. Nah, saya akan menjelaskan materi tentang pembangunan sistem politik di Indonesia dalam perspektif negara hukum. Nah, kita akan memasuki pembahasan. Yang pertama, ada pembangunan sistem politik di Indonesia. Yang kedua, pengertian demokrasi menurut para ahli. Dan yang ketiga, macam-macam demokrasi dan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, yang terakhir ada kesimpulannya. Materi yang pertama yaitu 1. Pembangunan sistem politik di Indonesia. Nah, konsep-konsep pembangunan mengandung usaha berencana, mempunyai sasaran yang relatif jelas, prosesnya terhadap dan tidak terdapat kekerasan. Pembangunan politik dapat dilihat sebagai implikasi politik dari pembangunan yang sasarannya antara lain mengembangkan kapasitas-kapasitas sistem politik sehingga mampu memelihara dirinya. Selanjutnya, modernisasi bisa diartikan sebagai proses perubahan untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan masyarakat dalam hidup sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. Karena itu, modernisasi mengandung kondisi berupa sistem sosial yang bisa secara terus-menerus berinovasi tanpa mengalami disintegrasi struktur sosial yang terdiferensiasi. Nah, materi kedua yaitu ada pengertian demokrasi menurut para ahli, yaitu Aristoteles. Aristoteles mengemukakan bahwa demokrasi ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan. Karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak. Materi yang ketiga ada macam-macam demokrasi. Yang pertama, demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negara dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum negara. Nah, yang kedua ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya banyak, wilayahnya luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Nah, berikutnya ada dasar-dasar prinsip ideologi. Yang pertama, demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Nah, yang kedua, demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan Marxisme sampai dengan komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Nah, yang ketiga, demokrasi Pancasila berlaku di Indonesia yang bersumber dan tata nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia serta berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keseimbangan dan kepentingan. Materi selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi. Nah, yang pertama, pengakuan hak asasi manusia. Yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan. Yang keempat, jaminan hak individu secara konstitusional termasuk prosedurnya. Yang keempat, ada badan kehakiman yang bebas dan tidak memilih. Yang kelima, pemilihan umum yang bebas dan kebersamaan politik. Yang keenam, kebebasan mengemukakan pendapat. Yang ketujuh, kebebasan berserikat dan berposisi. Nah, yang ke-8, pendidikan politik atau kewarganegaraan. Yang terakhir ada kesimpulan. Nah, politik mempunyai tujuan, yaitu tercapainya kebutuhan dasar manusia yang dijabarkan dalam nilai-nilai kualitas demokrasi dan keinginan untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi tersebut secara harus diupayakan oleh semua masyarakat Indonesia untuk tercapainya dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kekuasaan, kesejahteraan, kebenaran, dan keadilan serta kebebasan adalah bentuk dari kualitas demokrasi suatu negara yang harus dipertahankan oleh lembaga-lembaga negara dalam suatu negara dan dilakukan sebagai pembangunan politik yang paling dasar dan memprioritaskan kebutuhan dan tujuan masyarakat.
Nah, inilah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.